Ya Bapak Ibu, ketemu lagi di pertemuan selanjutnya itu terkait dengan teori pengambilan keputusan terkait dengan linear programming ya. Jadi Bapak Ibu, program linear jadi keberlanjutan dari pembahasan sebelumnya itu terkait dengan program linear metode grafik, maka kita lanjutkan ke model simplex ya. Jadi model simplex ini ya, model simplex ini biasa digunakan apabila suatu masalah ya hanya terdiri dari dua variabel keputusan saja, maka dapat diselesaikan dengan metode grafik ya. Jadi kita ingat ada batasan ya Bapak Ibu. Nah, kalau batasannya lebih dari dua ya, batasannya lebih dari dua, maka sebaiknya menggunakan model simplex ya. Tetapi jika lebih dari dua akan digunakan. Oke, metode simplex itu merupakan suatu cara untuk menentukan kombinasi yang optimal dari ketiga variabel ya atau lebih. Nah, bagaimana langkah-langkah dalam metode simplex? Nah, langkah-langkah dalam metode simplex di sini terdapat 7 prosedur ya. Tetapi Bapak Ibu, ketujuh prosedur ini ada beberapa prosedur yang harus kita ulang-ulang ya. Nah, yaitu eh, kegiatan nomor 2, nomor 3, nomor 4, dan juga nomor 5 dan nomor 6 ya. Jadi apa yang pertama sekali kita lakukan? Yang pertama itu adalah merubah fungsi tujuan dan batasan-batasan. Lalu yang kedua kita akan menyusun persamaan-persamaan di dalam tabel, memilih kolom kunci, memilih baris kunci, dan merubah nilai-nilai baris kunci. Ya, lalu merubah nilai-nilai selain pada baris kunci, maka akan melanjutkan perbaikan-perbaikan atau perubahan-perubahan. Nah, kita langsung masuk ke contoh soal dan penyelesaian. Ya, oke Bapak Ibu, soalnya ya yang menjadi fungsi tujuannya itu adalah Z sama dengan 3x1 ditambah 5x2. Jadi langkah yang pertama kita harus merubah fungsi tujuan tadi ya, yaitu dari angka kanan sama dengan itu harus diubah ke kiri ya sehingga sama dengannya itu menjadi 0. Bagaimana cara merubahnya? Ya, Z ya, Z kurang minus 3x1 dikurang 5x2 ya. Jadi Bapak Ibu kita bisa lihat di sini. Nah, di mana dia menjadi negatif karena perpindahan dari ruas kanan ke ruas kiri. Ini matematik sekali ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya apa yang harus kita lakukan ya? Yang harus kita lakukan juga yaitu mengubah fungsi batasan ya. Mengubah fungsi batasan dengan namanya menambah select variabel ya. Apa itu select variabel? Itu adalah variabel tambahan yang mewakili tingkat pengangguran atau kapasitas yang mempunyai batasan ya. Nah, Bapak Ibu, kita bisa lihat fungsi batasan yang pertama itu adalah 2x1 lebih kecil sama dengan 8 dengan 3x2 lebih kecil sama dengan 15. Nah, lalu 6x1 ditambah 5x2 lebih kecil sama dengan 30. Ketiga fungsi batasan ini akan kita ubah dengan menambahkan select variabel ya. Bisa dilihat Bapak Ibu di sini
2x1 ditambah x3. Bu, bagaimana menentukan select variabelnya? Nah, select variabelnya kita tentukan ya dengan melihat X-nya itu sampai berapa. Nah, di sini kan bisa kita lihat rata-ratanya itu X2 hanya sampai dengan X2 saja. Maka select variabel atau variabel tambahan tadi kita lanjut dari X3, X4, dan X5. Ya. Lalu fungsi batasan tadi kita ubah menjadi 2x1 ditambah x3 sama dengan 8. Lalu fungsi batasan yang kedua, 3x2 ditambah x4 sama dengan 15. Dan fungsi batasan yang ketiga dirubah menjadi 6x1 ditambah 5x2 ditambah x5 sama dengan 30. Nah, jadi formulasi matematis yang dihasilkan ya bisa kita lihat tadi fungsi tujuannya menjadi memaksimalkan Z kurang 3x1 dikurang 5x2. Sedangkan yang menjadi fungsi batasannya 2x1 ditambah 3 sama dengan 8, 3x2 ditambah 4 sama dengan 15, dan 6x1 ditambah 5x2 tambah x5 itu sama dengan 30. Oke, kita sudah melakukan langkah yang pertama, yaitu merubah fungsi batasan, fungsi tujuan dengan fungsi batasan. Setelah itu, Bapak Ibu, kita harus menyusun persamaan-persamaan di dalam tabel. Ya, caranya bagaimana? Nah, kita harus melihat dari fungsi tujuan dan batasan-batasan. Oke. Nah, di sini sudah terisi data perusahaan sepatu bata dalam tabel simplex pertama ya. Jadi pertama sekali yang kita buat ini, caranya bagaimana dengan menggunakan fungsi tujuan dengan fungsi batasan. Oke. Yang pertama sekali kita buat dulu tabelnya. Tabelnya kita akan buat di yang baris atas itu merupakan ya variabel-variabel yang digunakan. Z, X1, X2, X3, X4, dan X5. Ya. Nah, sedangkan NK itu angka yang setelah sama dengan. Oke, Bapak Ibu. Nah, lalu yang menurun ke bawah itu merupakan Z dengan variabel select variabel tadi. Ya, select variabelnya ada apa saja? X3, X4, dan X5. Sudah? Maka Bapak Ibu, kita lihat fungsi batasannya. Ya. Fungsi pertama kita lihat fungsi tujuannya dulu, ya. Nah, fungsi tujuannya Z itu terhitung sebagai 1, ya. 1, ya. Sedangkan X1 itu adalah -3. Bisa ya dilihat Bapak Ibu di fungsi tujuan. -3. Lalu X2-nya itu -5. Kita lihat tabelnya. Ya, -5 ya. Nah, sedangkan X3, X4, dan X5 itu kosong. Kenapa? Karena tidak ada variabelnya. Maka dianggap 0 karena tidak ada kegiatan. Lalu fungsi tujuan tadi kan sama dengan 0. Ya, Bapak Ibu, berarti dia menjadi NK-nya juga 0. Maka dilanjut dengan fungsi batasan yang pertama. Ya, fungsi batasan yang pertama, Z-nya 0, ya, X1-nya 2, X2-nya 0, X3-nya itu 1, ya. Lalu X4 tidak ada, X5 tidak ada, NK-nya itu adalah 8. Ya. Lalu begitu juga dengan X4. Nah, X4 kita lihat Z-nya 0,
X1-nya 0, ada X2-nya, ada X2-nya 3. Lalu X3-nya 0, X4-nya 1, X5-nya 0, dan NK-nya adalah 15. Ya. Nah, begitu juga dengan X5. Ya. Z-nya 0, X1-nya ada 6, X2-nya 5, X6, X3-nya 0, X4-nya 0, dan X5-nya 1, dan NK-nya adalah 30. Jadi Bapak Ibu, begitulah cara membuat tabel ini, gitu ya. Nah, selanjutnya kita akan memilih kolom kunci. Bagaimana cara memilih kolom kunci? Ya, kolom kunci itu adalah dari atas menurun ke bawah, sedangkan yang namanya baris kunci itu dari kiri ke kanan. Ya, berarti dari variabel dasar Z, X3, X4, X5 itu baris. Sedangkan X1 ke bawah, X2 ke bawah, X3 ke bawah, X4 ke bawah, dan X5 ke bawah itu merupakan kolom. Oke, Bapak Ibu. Nah, yang mau kita lakukan adalah kita harus memilih kolom kunci. Bagaimana cara memilih kolom kuncinya, Bu? Ya, kolom kunci kita pilih dengan melihat nilai ya yang minusnya paling besar. Ya, yang minusnya paling besar. Maka bisa kita lihat minus yang paling besar itu ada di kolom kunci X2, yaitu minus 5. Ini yang menjadi kolom kunci. Oke, setelah kita menentukan kolom kunci, kita juga harus menentukan yang namanya baris kunci. Ya. Nah, bagaimana cara menentukan baris kunci? Ya. Cara menentukan baris kunci itu adalah dengan membuat perhitungan. Ya. Dengan membuat perhitungan NK dibagi dengan kolom kunci. Ya. Jadi seperti ini ya. 8 dibagi 0 itu sama dengan tidak terhingga. 15 dibagi dengan 3 itu sama dengan 5. Dan 30 dibagi dengan 5 itu sama dengan 6. Sudah? Dari hasil pembagian ini kita bisa lihat mana yang nilainya paling kecil. Maka dijadikan sebagai baris kunci. Ya. Maka kita lihat yang menjadi baris kunci itu adalah X4 dengan hasil pembagian yaitu 5. Ya, 5. Nah, jadi Bapak Ibu, kolom kuncinya tadi adalah X2, ya, baris kuncinya adalah X4. Setelah itu, kita harus menentukan angka kunci. Angka kunci, ya, angka kunci itu merupakan ya perpotongan antara kolom kunci dengan baris kunci. Nah, kalau kita lihat di sini perpotongannya itu ada pada angka 3. Ya. Oke. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, kita harus merubah nilai-nilai baris kunci. Caranya bagaimana, Bu? Ya. Caranya ya, kita menseleksi dulu pertama variabel dasarnya. Ya, Z kita pindahkan, kita masih pakai X3, kita masih pakai X4, ini tadi sudah masuk ke nominasi baris kunci, maka kita tidak pakai lagi. Maka kita ubah kolom kunci itu menjadi baris kunci. Ya. Oke. Bagaimana cara perhitungannya, Bu? Ya, ini Z dipindahkan saja. Bagaimana caranya? Yaitu kita harus membagi ya
baris ini tadi dengan angka kunci. Maka 0 dibagi 3 itu 0, 3 dibagi 3 itu 1, 0 dibagi 3 itu 0, 1 dibagi 3, 1/3, dan 0 dibagi 3 itu 0. Lalu 15 dibagi dengan 3 itu 5. Maka diperolehlah baris yang baru X2, yaitu 0, 1, 0, 1/3, 0, dan 5. Sudah? Setelah baris baru ini diperoleh, maka kita harus mencari ataupun menghitung nilai Z, X3, dan X5. Bagaimana cara menghitungnya? Ya, cara menghitungnya dengan melakukan perhitungan seperti ini, ya. Jadi baris baru itu rumusnya sama dengan baris lama dikurang koefisien pada kolom kunci dikali nilai baru baris kunci. Ya, kita balik dulu. Ya. Jadi yang X2 ini tadi sudah menjadi baris baru, maka kita harus kurangkan. Ya. -3, -5, 0, 0, 0, 0, ya. Kita harus kurangkan dan kalikan dengan ini, koefisien pada kolom kunci. -5, 0 dengan 5. Ya. Jadi -5, 0 dengan 5. Itu diambil dari baris kunci. Sedangkan 0, 1, 0, 1/3, 0 ini merupakan 5, ini merupakan yang baru tadi, ya, X2 yang kita ubah tadi. Nah, ini yang lama, -3, -5, 0, 0, 0, itu merupakan baris lama. Nah, setelah kita buat seperti ini, kita jangan langsung mengurangkan, tetapi kita kalikan dulu. Seperti ini, 0 dikali -5, ya, 0 dikali -5 itu 0. -3 dikurang -3 dikurang 0 itu -3. Ya. 1 dikali -5 itu -5. -5 dikurang -5 itu hasilnya 0. Saya, Bapak Ibu. Lalu 0, ya, 0 dikali -0 dikali -5, ya, dikurang 0, maka hasilnya adalah 0. Lalu -1/3 dikali -5, ya, dikurang 0 itu adalah 5/3. Bisa ya Bapak Ibu? Lalu 5 dikali -5, -25 dikurang 0 menjadi 25. Nah, setelah kita memperoleh nilai baru, maka kita akan memindahkan ke kolom tadi. Maka hasilnya akan seperti ini. Sudah? Maka Bapak Ibu, di kolom kedua ini kita bisa lihat bahwa nilai Z masih ada yang minus. Ketika masih ada nilai Z yang minus, maka tabel tersebut belum maksimal. Maka apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah menentukan kembali baris kunci dan juga kolom kunci beserta angka kunci. Ya. Nah, langkah ketiga sampai ke-6 dilakukan untuk memperbaiki tabel. Berarti kita mengulang lagi langkah ketiga sampai langkah ke-6. Sampai dengan Z itu, ya, atau fungsi tujuan tidak ada yang bernilai negatif. Ya. Jadi, tabel kedua tadi kita lihat bahwa yang menjadi kolom kuncinya itu adalah X1. Ya. Yang menjadi baris kuncinya adalah X5. Oke, lalu kita akan memindahkan Z, X3, X2 yang masih dipakai, X5 dieliminasi, diganti dengan X1. Sudah?
Nah, lalu mencari hasilnya dengan membagikan terhadap angka kunci ya, 6 bagi 6 1, 0 dibagi 6 0, 0 dibagi 6 0, minus 5/3 dibagi 6 minus 5/18, 1 dibagi 6 1/6, 5 dibagi 6 5/6 ya. Setelah diperoleh baris baru ini, nilai baru ini, maka kita lakukan lagi seperti ini. Sudah? Ya. Selanjutnya, nah diperolehlah tabel yang berikut ini. Nah, bisa kita lihat ya, di tabel yang ketiga ini, nilai fungsi tujuan sudah tidak ada lagi yang minus. Sehingga, ya, kita tidak perlu merubah lagi, maka dapat diputuskan, ya, atau kita sudah bisa membuat yang namanya kesimpulan, ya. Bila dilihat dari baris Z pada tabel di atas tidak ada lagi yang bernilai negatif, semuanya positif. Berarti tabel tidak dapat dioptimalkan lagi, sehingga hasil dari tabel tersebut sudah merupakan hasil optimal. Kesimpulan, nilai X1 5/6, sehingga X1 itu sama dengan 5/6 lusin setiap hari, lalu X2-nya 5, sehingga L2 itu atau X2 itu harus memproduksi 5 lusin setiap hari. Ya, Z maksimumnya 27,5. Artinya laba yang akan diperoleh 275.000 per hari ya. Dengan memproduksi 5/6 lusin setiap hari X1 dan 5 lusin setiap hari X2. Oke Bapak Ibu, ini tabel ketiga tabel yang kita ubah tadi, yang kita peroleh tadi ya. Nah, saya rasa pertemuan kita sampai di sini. Untuk hal-hal yang tidak dimengerti, Bapak Ibu bisa langsung diskusi di grup WhatsApp dan juga bisa mengkomen di Google Classroom. Oke, saya rasa sampai sini pertemuan kita. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Horas.